Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan mempraktekkan proses coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Cica Komalasari sebagai supervisor, kemudian ada Bu Ika sebagai coach, dan Bu Wulan sebagai coachee. Baik, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Cica. Baik. Hari ini katanya Bu Ika akan melakukan coaching dengan Bu Wulan, betul? Betul. Baik. Nah, di sini izinkan saya bertindak sebagai supervisor ya Bu ya, yang nanti akan mengamati jalannya proses coaching yang akan Ibu dan Ibu Wulan lakukan. Namun sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Wulan, izinkan saya menyampaikan dulu rubrik penilaiannya ya. Di mana rubrik penilaiannya yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, serta kepada coach, serta bagaimana coach tersebut merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu sebagai coach gitu. Nah, di sini juga tidak lupa saya ingatkan kepada Ibu untuk menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, yang mana yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelum nantinya Ibu mulai proses coaching dengan Bu Wulan, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Bu ya kepada Ibu. Yang pertama yaitu potensi apa yang nantinya akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang saya harapkan untuk berkembang dalam sesi coaching ini adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 3 ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Sebenarnya sih saya ingin mengembangkan ketiganya ya Bu ya. Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh saya, kemudian mendengarkan aktif, serta saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Baik, jadi Bu Ika berharap bahwa dalam proses coaching itu 3 kompetensi itu semuanya Ibu kembangkan dengan baik gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira apa sih tujuan Ibu dalam melakukan coaching ini yang menjadi tujuannya nantinya? Tujuan coaching ini saya berharap coach dapat menyelesaikan masalah melalui alur tirta nanti pada saat coaching. Baik. Jadi nantinya Ibu akan menerapkan alur tirta ya dalam proses coachingnya. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu mungkin itu ya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di pra observasi ini. Semoga kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Nanti kita akan bertemu lagi di pasca observasi. Baik ya Bu ya. Baik, kalau begitu silakan melakukan coaching dengan Bu Wulan. Terima kasih Bu Ika, semoga berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Cica. Selamat siang Ibu Wulan. Apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Ika. Alhamdulillah masih semangat walaupun sudah menjelang sore ya. Harus selalu semangat. Kemarin ada target juga katanya bulan mau ngobrol sama saya. Apa sih yang mau diobrolin? Suka kaget nih kalau misalnya ada yang mau diobrolin. Apa sih yang mau diobrolin hari ini? Ya nih akhir-akhir ini kebetulan saya mengalami sedikit permasalahan ya yang terjadi di peserta didik saya, bahwa motivasi belajar mereka itu menurun gitu ya Bu. Mungkin ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi, yaitu salah satunya
mungkin media pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya itu kurang menarik atau kurang kreatif mungkin, sehingga mengakibatkan peserta didik itu bosan. Jadi ketika ingin masuk kelas itu nggak mau monoton gitu belajarnya. Jadi dari sini saya ingin ingin mendapat pencerahan bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi peserta didik saya. Seperti itu, Bu Ika. Oke, jadi yang mau kita bicarain itu sekarang tentang motivasi anak ya. Ya, Supaya nggak monoton, gitu ya. Oke, baik. Dari sesi coaching ini apa sih yang diharapkan oleh tujuannya apa sih pertemuan ini itu menghasilkan apa sih bagi Bu Wulan? Baik, saya berharap sih setelah melakukan sesi coaching ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa saya atau peserta didik saya dengan adanya metode-metode atau pendekatan-pendekatan atau mungkin pembelajaran yang interaktif yang bisa saya lakukan atau guru-guru lain lakukan gitu ya, karena saya lihat ternyata ada fasilitas gitu yang bisa digunakan tapi masih bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh guru-guru seperti itu. Oke, baik. Tadi mendengar dari motivasi yang masih kurang, kemudian sebenarnya ada fasilitas juga yang bisa digunakan, tapi mungkin pemanfaatannya belum maksimal. Iya, betul. Belum digunakan. Kalau kita skalakan antara 1 sampai dengan 10, kira-kira menurut Bulan ada di skala berapa tentang bagaimana Bulan memotivasi anak serta pemanfaatan fasilitas-fasilitas atau pencarian metode-metode yang memang bisa Bulan lakukan untuk meningkatkan motivasi anak. Direkam. Oke, baik. Jadi kalau diukur dari skala yang saat ini itu skalanya dan saya harapkan setelah pertemuan ini nanti skala yang saya harapkan itu paling tidak minimal ada di posisi 7 atau 8. Kalau posisi 10 kayaknya saya belum siap gitu ya melihat kondisi atau situasi yang ada di sekolah sendiri. Jadi minimal 7 atau 8 gitu. Skalanya seperti itu. Oke, tadi berbicara skala 5. Skala 5 itu menurut Bulan masih di tahap mana? Dari di skala 5 itu di tahap bahwa peserta didik masih bisa mengikuti gitu ya, tapi mengikutinya tidak ada rasa semangat ya, tidak antusias dalam belajar saja, memikirkan kenyamanan dalam pembelajaran. Itu di posisi 5. Oke, sekarang di posisi 5 ya Bulan ya. Itu kemudian ingin naik ke posisi 7 atau 8. Kira-kira posisi 7 dan 8 yang seperti apa yang Bulan ingin? Oke, di posisi 7 atau 8 itu saya ingin murid-murid saya itu memiliki motivasi keinginan bahwa belajar itu menyenangkan gitu ya, tidak monoton, kemudian mendapat tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian mereka nyaman di kelas, kemudian antusias ingin mengikuti pembelajaran tersebut. Itu di angka 7 atau 8. Itu di angka 7 dan 8 ya yang diharapkan oleh Bulan. Nah, kira-kira untuk mencapai posisi 7 dan 8 ada kekuatan yang bisa Ibu Bulan lakukan untuk mencapai di angka 7 dan 8 itu? Mungkin kekuatan yang saya miliki adalah kalau di diri saya pribadi gitu ya, saya pembelajaran yang bisa menarik minat peserta didik, mulai dari misalkan saya menggunakan metode ceramah, saya akan berusaha mencoba dengan metode baru, misalkan dengan
menggunakan audio visual dalam pembelajaran, kemudian diselingi dengan ice breaking atau game-game yang menarik dan menyenangkan sehingga pembelajaran di kelas itu bisa aktif gitu ya. Itu termotivasi mengikuti pelajaran kita. Mungkin secara pribadi itu, tapi kan di sini ternyata motivasi itu bukan hanya timbul dari diri saya sendiri, tapi mata pelajaran lainnya juga sama. Mungkin saya harus bisa berkoordinasi dengan guru yang lainnya gitu, seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian ada tidak peluang atau kemungkinan lain yang bisa Ibu Wulan lakukan untuk permasalahan ini? Kemungkinan yang lainnya sih saya bisa kolaborasi mungkin dengan teman sejawat, terutama yang yang sefrekuensi sama saya gitu ya, yang memiliki keluhan yang sama. Bagaimana sih kita dapat memotivasi peserta didik kita khususnya di mata pelajaran kita. Mungkin setelah itu kita mungkin melakukan coaching, mentoring antara teman sejawat, dan mungkin pada akhirnya harus melakukan IHT mengenai pembelajaran yang menarik, seperti itu. Oke, tadi ada kolaborasi ya, kemudian tadi ada pemanfaatan fasilitas-fasilitas seperti itu ya. Ya, betul. Dari peluang-peluang atau kemungkinan yang bisa diambil, pasti ada hambatan dan gangguan ya. Ada aja pasti ya gitu ya. Kalau kita pengen rencana yang ini, pasti ada hambatan dan juga gangguan-gangguannya. Kira-kira apa gangguan dan hambatan yang dapat menghalangi Bu Wulan untuk ketujuan Bu Wulan sehingga motivasi anak itu memang harus meningkat? Kira-kira ada nggak sih hambatan dan gangguannya? Oke, pasti ya Bu Ika, ketika kita melakukan rencana, kegiatan atau tindakan, pasti selalu ada hambatan atau halangan gitu ya. Sama halnya juga dengan saya ketika ingin melakukan A, B, atau C itu terkendalanya biasanya sih di mungkin satu sarana prasarana yang kurang mendukung. Kadang-kadang ketika kita sudah bersiap-siap di rumah, misalkan ingin belajar dengan fokus agar bisa memotivasi pembelajaran peserta didik, fokusnya nggak ada gitu ya. Udah dipakai guru A, guru B, dan C gitu. Jadi kita rebutan gitu. Mungkin di situ kendalanya ada di sarana prasarana yang kurang mendukung. Kemudian yang kedua, kurangnya mungkin bekal kita sebagai guru dalam menyusun atau membuat metode pembelajaran yang menyenangkan itu. Oke, baik. Tadi hambatannya ada di hambatannya itu ada di sarana prasarana, kemudian dari kemampuan kita juga sebagai sebagai guru gitu ya. Oke. Melihat hambatan dan gangguan itu, adakah solusi-solusi dari Bu Wulan untuk menghadapi gangguan dan hambatan tersebut? Oke, kalau hambatan dari segi sarana prasarana mungkin salah satunya kita bisa menggunakan media yang lain mungkin yang tidak dengan InFocus, atau bisa misalkan kalau di rumah punya InFocus atau apa bisa kita manfaatkan, atau bisa menggunakan laptop saja mungkin sebagai sarana prasarannya, nggak usah perlu layar besar lah gitu ya, kita manfaatkan yang ada aja untuk menyelesaikan masalah dari segi sarana prasarana. Mungkin itu, jadi kita menggunakan prasarana yang ada tanpa mengurangi esensi atau manfaat dari prasarana itu tersendiri. Oke, baik. Tadi solusinya mungkin ya media lain seperti itu ya, kemudian mungkin bisa pakai InFocus yang ada di rumah, bisa dibawa, kemudian dari laptop saja, begitu ya Bu Wulan ya? Iya, betul. Kemudian ada nggak apa rencana yang akan Ibu Wulan ambil dari beberapa option atau pilihan yang memang ada pada saat ini? Ada tidak prioritas memang yang bisa dilakukan oleh Bu Wulan untuk mencapai motivasi anak yang
meningkat? Oke, baik. Kalau rencana saya sih yang pertama itu melakukan pendampingan gitu ya, baik itu secara pribadi, misalkan anak-anaknya yang emang motivasinya benar-benar kurang gitu ya daripada anak yang lain, itu bisa kita melakukan pendampingan individu. Apabila misalkan motivasi belajarnya misalkan satu kelas nih penuh, kelas jurusan A itu emang motivasinya jelek, berarti kita bisa menggunakan yang pertama itu dengan apa ya, obrolan atau sharing dengan wali kelas, kemudian mungkin dengan guru BK atau bahkan juga dengan kesiswaan. Nah, setelah itu rencana jika sudah ada pembicaraan seperti itu, kita kembali lagi ke diri kita, kita bekali kemampuan kita untuk apa ya, untuk menyusun metode pembelajaran yang menyenangkan, yang sehingga peserta didik lebih termotivasi ingin belajar pelajaran kita. Mungkin itu opsi yang akan saya lakukan. Oke. Ada prioritas ya, kemudian apa ada strategi khususkah untuk mencapai tujuan bulan untuk motivasi anak supaya lebih meningkat? Adakah strategi-strategi khusus yang bisa bulan ambil? Mungkin strategi khususnya apa ya, dengan bincang singkat, jadi bukan apa ya, bukan dari sesinya serius gitu ya Bu. Kadang-kadang ketika kita nanya, ini pelajaran siapa nih, kenapa nggak semangat, kita jangan terlalu serius gitu ya ketika ngobrol dengan anak-anak, jadi anggap anak kita sebagai teman gitu ya, kita melakukan obrolan atau sharing di luar jam pembelajaran, misalkan ketika istirahat, anak-anak sedang jajan atau anak-anak sedang ngobrol di dalam kelas, kita bisa ikut nimbrung gitu. Dari situ kan kita bisa munculkan pertanyaan-pertanyaan, kira-kira apa sih yang membuat peserta didik kita itu motivasi belajarnya menurun gitu. Jika kita misalkan menanyakannya itu di ruang BK, di ruang guru, mungkin tingkat kepercayaan diri peserta didik ketika menjawab pertanyaan akan sedikit takut gitu ya. Kita melakukan strategi pendekatan dengan menganggap peserta didik kita itu sebagai teman. Itu strategi yang mungkin yang akan saya pilih ketika melakukan sharing dengan anak-anak. Oke, melalui bincang singkat ya, sehingga tidak adanya rasa segan terhadap guru apabila memang misalkan ada kendala pada saat pembelajaran di kelas, ketika mereka memang lesu, tidak motivasi, mereka nggak takut ya untuk sekedar sharing dengan bulan apa yang sebenarnya dirasakan oleh mereka seperti itu ya, karena betul. Bagaimana media gitu ya, kemudian bagaimana penyampaian materi pembelajarannya. Apabila tidak didukung ya pasti gitu ya Bulan ya. Jadi memang harus ada bincang-bincang dulu seperti itu mungkin ya Bulan ya. Ya, betul. Oke, melihat tadi prioritas serta strategi yang akan yang bisa Bulan ambil gitu ya. Ada tidak apa ukuran keberhasilan dari rencana-rencana yang Bulan akan lakukan? Oke, ukuran keberhasilannya sih saya bisa melihat bahwa ketika kita mengobservasi gitu ya peserta didik di dalam kelas, adanya peningkatan interaktif mereka gitu ya, jadi mau bertanya, kemudian kenyamanannya di dalam kelas itu terjaga gitu, jadi anak-anak tidak merasa ngantuk, tidak merasa terbebani mengikuti pelajaran tersebut. Itu sih kriteria keberhasilan yang saya inginkan gitu. Jadi ukurannya ketika anak-anak di dalam kelas itu merasa nyaman, aman, kemudian ya intinya mah mereka menyenangkan gitu. Jadi ketika dalam proses pembelajaran itu tidak adanya apa ya, gangguan-gangguan baik dari luar maupun dari dalam diri mereka. Jadi sehingga motivasi atau dorongan ingin belajarnya itu lebih kuat. Oke. Kira-kira kapan Bulan akan mencoba mengaplikasikan solusi atau prioritas yang Bulan akan ambil? Kira-kira kapan? Kayaknya kalau masalah motivasi belajar itu harus secepatnya ya Bu Ika, karena kalau ditunda-tunda makin ke sana takut anak tidak nyaman di sekolah, kemudian mereka pada pindah gitu ya. Entah itu pindah jurusan atau misalkan pindah sekolah gitu. Jadi
emang harus secepatnya saya lakukan gitu. Mungkin setelah nanti agenda setelah coaching ini. Orang yang harus atau ikut membantu Bulan dalam rencana-rencana Bulan ini? Pasti ya, pasti ada support system kita atau bahkan mungkin teman yang sefrekuensi sama kita yang mempunyai atau yang merasa peduli bahwa wah peserta didik kita ini motivasinya menurun. Nah, yang akan membantu saya itu pihak-pihak yang menyadari, memahami bahwa peserta didik kita itu mengalami penurunan yang diantaranya misalkan dengan berkoordinasi dengan wakak kurikulum, kemudian wakak kesiswaan, dan yang paling utama sih yang dapat membantunya ya peserta didik itu sendiri sebagai peran utamanya. Itu barangkali Bu Ika. Yang bisa saya simpulkan tadi dengan masalah Bulan tentang motivasi belajar anak, Bulan akan melakukan mencari media-media lain, begitu ya, dipergunakan di kelas untuk pembelajaran. Kemudian mungkin bisa pakai Infokus karena sarana dan prasarananya rebutan, kurang memadai. Ya, memadai. Tapi kita tidak boleh putus asa ya Bulan ya, kita bisa mencari alternatif lain, mencari solusi lain. Ya, mungkin ada guru atau kita sendiri yang punya Infokus di rumah, kita bisa bawa. Kemudian bisa juga lewat laptop yang bisa laptop saja diperlihatkan, tidak perlu memakai Infokus besar. Iya. Kemudian tadi yang saya ambil katanya dengan bincang singkat gitu ya, bincang singkat dengan anak-anak gitu, untuk kemudian nanti anak-anak bisa lebih nyaman ketika memang ada di kelas, sehingga motivasinya jadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, betul Bulan dari tadi yang Bulan sampaikan. Betul sekali Bu Ika. Saya berterima kasih nih dari apa yang tadi kita obrolkan ya, dari saya mendapatkan pencerahan gitu ya. Gimana nih? Sekarang gimana? Udah tergambar atau masih ada bingung-bingungnya? Alhamdulillah udah sedikit cerah, udah ada gambaran nih. Kalau itu mah sudah ada hilal, saya akan melaksanakan kegiatan berkat arahan, bimbingan atau berkat kita ngobrol gitu ya. Iya, jadi alhamdulillah. Betul, karena ngobrol ya, karena dengan ngobrol ini jadi ada solusi-solusi yang bisa kita ambil gitu ya, alternatif. Ya, betul sekali. Kadang-kadang kita punya masalah, kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, perlulah sharing dengan orang lain gitu ya. Dan ini hasilnya menjadikan saya lebih baik. Oke, berarti sekarang tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini apa nih kira-kira tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya saya akan menyusun rencana tadi yang sudah saya susun gitu, disusun kemudian dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar bisa terlaksana dengan baik. Itu sih tindak lanjutnya. Baru ketika sudah koordinasi saya akan action seperti itu. Oke, gitu ya. Saya harap pertemuan kita tuh nggak di sini saja. Nanti saya mau ngobrol lagi sama Bulan setelah rencana-rencana yang tadi Bulan paparkan di depan itu terlaksana. Nanti kita ngobrol lagi sejauh mana nanti nilainya sudah bertambah ke 7 atau ke 8 kah? Mudah-mudahan segala rencana-rencana Bulan bisa Bulan aplikasikan secepatnya sehingga motivasi anak di dalam pembelajaran dapat meningkat. Gitu ya Bulan ya. Bu Ika ya, siap Bu Ika. Terima kasih nih. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin udah ya. Terima kasih nih sudah mengganggu waktunya. Siap, terima kasih Bulan. Oke, dari sesi coaching yang tadi Bulan lakukan dengan saya, apa refleksi yang dapat Ibu Bulan sampaikan? Oke, baik. Terima kasih Bu Ika sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan refleksi. Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching dengan Bu Ika dengan metode atau alur tirta yang sebegitu menakjubkannya, Bu Ika dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada saya sehingga saya
sendiri bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bu Ika itu sebagai bentuk penyelesaian masalah saya sendiri. Dan saya berharap coaching ini, proses ini nggak hanya berjalan di sini aja, Bu Ika. Mungkin nanti ada tindak lanjutnya lagi setelah coaching ini. Kita bisa melakukan coaching di lain waktu lagi dengan mungkin tema lain lagi gitu ya. Saya berterima kasih sekali. Alurnya sudah sangat berjalan dengan baik. Tujuannya tercapai, penyelesaian masalahnya tercapai. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Ika. Alhamdulillah ya, sesi coachingnya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya memberikan solusi kepada Bu Wulan. Terima kasih, sekian sesi coaching dari saya dan Ibu Wulan. Oke, alhamdulillah ya Bu Wulan Ika proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Mungkin sekarang kita waktunya masuk ke sesi observasi kali ya Bu Wulan sudah siap. Ibu Ika barangkali. Ya, saya Bu Cici. Ya, oke. Boleh diceritakan nih tadi bagaimana proses coaching berjalan, kemudian apa sih yang menjadi indikator pencapaian yang dimiliki oleh Bu Ika dari proses coaching tadi? Oke, baik. Terima kasih Bu Cica. Dari tadi proses tadi yang disampaikan, saya berharap saya bisa menggunakan alur tirta untuk kegiatan coaching saya gitu ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi itu ya. Jadi terlihat gitu. Bagaimana alur tirtanya, apa yang sudah saya lakukan di alur tirta tersebut. Lebih mengembangkan lagi alur tirtanya gitu ya. Betul. Proses coaching itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Apa yang diharapkan pun bisa sesuai gitu ya. Betul. Hasil akhirnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, baik Bu Ika, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan yang saya catat dari hasil observasi yang tadi saya lakukan ketika Bu Ika dan Bu Wulan melakukan proses coaching. Baik, saya menilai dalam proses coaching yang tadi Bu Ika dan Bu Wulan laksanakan itu semua alur dari ceritanya sudah diterapkan gitu ya. Di mana tahap-tahapannya itu sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian Bu Ika juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, sehingga apa yang menjadi permasalahan dari Bu Wulan itu bisa menjawab gitu ya, bisa terselesaikan atau menemukan solusinya dari proses coaching tersebut gitu. Mungkin itu ya sedikit catatan-catatan kecil saya Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Ika, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Ika kembangkan lagi dari proses coaching? Saya berharap setelah coaching ini saya bisa menjadi coach untuk coaching-coaching selanjutnya dengan yang jauh lebih baik, dengan penggunaan alur tirta yang memang baik. Saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tidak terlalu bertele-tele, sehingga saya berharap coach yang memang sedang melakukan coaching bersama saya mendapatkan solusi-solusi serta alternatif pemecahan masalah yang sedang dilakukan. Mungkin itu Bu Cica. Baik,